Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Restu Susidian, NPM 153 dari kelas audit TIP. Jenis-jenis audit ditinjau dari luas pemeriksaan. Ada dua, yaitu pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan umum adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP yang independen dengan tujuan dapat menilai sekaligus memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Dua, pemeriksaan khusus special audit merupakan suatu pemeriksaan yang hanya pada permintaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Jenis audit ditinjau dari bidang pemeriksaan ada beberapa macam. Salah satu mulai dari yang pertama, audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang laporan-laporan suatu entitas dengan tujuan memberikan pendapat atau opini tentang laporan tersebut. Lalu ada audit operasional, jenis pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan meliputi kebijakan, manajemen yang ditetapkan dan tujuan dan lain-lain. Lalu ada audit ketaatan, yaitu jenis pemeriksaan yang dilakukan yang tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaannya telah menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern maupun ekstern. Lalu ada audit forensik yang dilakukan untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap proses data akuntansi yang menggunakan sistem elektronik data processing atau EDP. Lalu ada audit investigasi, adalah pemeriksaan rangkaian kegiatan mengenali atau mengidentifikasi, menguji fakta-fakta dan informasi yang ada guna mengungkap kejadian yang sebenarnya. Lalu ada audit lingkungan, adalah proses manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik atau tercatat, terdokumentasi, serta objektif tentang bagaimana suatu kinerja manajemen organisasi yang bertujuan memfasilitasi kendali manajemen terhadap upaya pengendalian dampak lingkungan dan pemanfaatan kebijakan usaha terhadap perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Lalu berikutnya adalah audit kelompok pelaksana auditor. Jenis-jenis auditor itu seperti apa? Yang pertama ada auditor internal, mempunyai tugas membantu manajemen puncak atau top manajemen dalam mengawasi aset. Lalu ada auditor eksternal, bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik pihak ketiga yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit. Lalu ada auditor pajak, yang tugasnya melakukan ketaatan wajib pajak yang diaudit menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Lalu ada auditor pemerintah, lembaga yang bertugas menilai kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Analisa risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Lalu ada IT audit tool yang dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan audit teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan tool sangat membantu auditor informasi dalam menjalankan profesinya. Beberapa software yang sering digunakan dalam pelaksanaan audit yaitu ACL atau Audit Common Language, merupakan software CAD yang sudah sangat populer untuk melakukan analisa terhadap data dari berbagai macam sumber.
ACL juga sebuah software teknik audit berbasis komputer untuk membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan di lingkungan sistem informasi berbasis komputer atau pemrosesan data elektronik. Lalu berikutnya adalah Picalo, adalah sebuah software CAD seperti halnya ACL yang dapat digunakan untuk menganalisa data dari berbagai macam sumber. Berikutnya ada PowerTech Compliance Assessment yang merupakan automated audit tool yang dapat dipergunakan untuk mengaudit atau membenchmark user data, public authority to libraries, user security, system auditing, dan administrator rights. Berikutnya ada NIPER, merupakan audit automation software yang dapat dipergunakan untuk mengaudit dan membenchmark konfigurasi sebuah router. NIPER adalah alat berbasis open source untuk membantu profesional TI mengaudit dan mengelola jaringan komputer dan perangkat jaringan infrastruktur. Lalu ada Nexus, merupakan sebuah vulnerability assessment software, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mengecek vulnerabilitas suatu sistem dalam lingkup keamanan. Ada Metasploit, merupakan sebuah penetration testing tool, yaitu sebuah software yang digunakan untuk mencari celah keamanan. Wireshark merupakan aplikasi untuk menganalisa network protokol yang paling sering digunakan di dunia. Wireshark bisa mengcapture data secara interaktif, menelusuri lalu lintas yang berjalan pada jaringan komputer, berstandardkan de facto di banyak industri dan lembaga pendidikan. Lalu ada Nmap yang merupakan open source utility untuk melakukan security auditing. Nmap adalah software untuk mengeksplorasi jaringan. Banyak administrator sistem dan jaringan yang menggunakan aplikasi ini untuk melakukan banyak fungsi dalam mengendalikan jaringan. Lembaga-lembaga audit di Indonesia, yang pertama adalah IASII yang didirikan pada 20 Mei 2014. Lembaga ini dibentuk beberapa praktisi dari universitas dan organisasi di bidang sistem informasi. Lembaga ini memiliki tujuan yaitu untuk menghindari penyimpangan dan penggunaan sistem informasi yang semakin besar di Indonesia. Lalu ada ISAKA yang merupakan suatu organisasi profesi internasional di bidang tata kelola TI yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1967. Saat ini ISAKA hanya menggunakan akronimnya untuk merefleksikan cakupan luasnya di bidang tata kelola teknologi informasi. ISAKA telah memiliki kurang lebih 70.000 anggota yang tersebar di 140 negara. Lalu ada BPKRI yang bertugas untuk pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain seperti Bank Indonesia, BUMN, BUMD, dan lain-lain. Dan BPKRI menyerahkan hasilnya kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Lalu ada keuangan BPKP yang menjadi pengawas dalam pembangunan nasional serta meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran anggaran pemerintah nasional. Tugas lain BPKP adalah mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan menghalangi korupsi serta menginvestigasi penyelenggaraan keuangan. Lalu ada LPAI, ya, lembaga pengembangan auditor internal adalah lembaga yang concern terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang audit internal sebagai salah satu divisi training dari Boston Indonesia, lembaga konsultan manajemen yang sejak 1995 memfokuskan kegiatannya pada pelatihan manajemen. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.